Kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut adanya sekat-sekat antara stakeholder menyebabkan proses akselerasi program peremajaan sawit rakyat tidak dapat memenuhi target. Ia berharap melalui rapat koordinasi kelapa sawit nasional dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah program peremajaan sawit rakyat. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut adanya sekat-sekat antar stakeholder menyebabkan proses akselerasi program peremajaan sawit rakyat tidak dapat memenuhi target. Hal ini ia sampaikan saat memberi sambutan dalam rapat koordinasi kelapa sawit nasional. Sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tercatat, subsektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun atau setara 97,16%. Penerimaan negara yang diperoleh dari sisi sawit khususnya dari pertama kalau yang dipungut oleh BPDPKS itu dalam bentuk pungutan ekspor, yaitu masuk di dalam penerimaan negara bukan pajak. Di sisi lain untuk ekspor juga dikenakan bea keluar, itu pajak ya, pajak bea keluar. Di samping itu juga kena pajak-pajak mesti pajak penghasilan badan ya kan. Terus demikian PPN dan sebagainya, PBB-nya dan sebagainya. Jadi memang potensi penerimaan negara dari sektor sawit ini sangat besar ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, sepanjang 2022, pertumbuhan ekspor pertanian mampu menopang pendapatan negara dengan kontribusi sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93%. Maka dari itu diharapkan melalui rapat koordinasi kelapa sawit nasional ini dapat dirumuskan kebijakan dan regulasi baru untuk mempermudah jalannya program peremajaan sawit rakyat. Program PSR ini kami pandang sebuah solusi dalam rangka mengoptimalkan perkebunan sawit rakyat, terutama yang sudah mulai tidak produktif ataupun yang sudah tidak dikelola dengan baik, termasuk juga mungkin yang berasal dari bibit-bibit yang tidak unggul. Saya pikir alhamdulillah untuk Kabupaten Simelu di tempat saya tahun ini mendapat alokasi 1.000 hektar dan kita sedang proses pengusulan lebih kurang ada 50 hektar lagi. Kita berharap bisa diakomodir lewat program PSR. Pemerintah menargetkan 180.000 hingga 200.000 hektar perkebunan sawit yang dilakukan peremajaan. Program peremajaan sawit rakyat ini terus digenjot melihat banyak tanaman sawit yang sudah tua dan tidak produktif lagi. Untuk memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam percepatan pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat, Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penandatanganan komitmen bersama. Diharapkan dengan adanya penandatanganan ini dapat mengeliminir hambatan, khususnya pada tahap administrasi kelengkapan persyaratan pengajuan peremajaan sawit rakyat.